Saya akan bertanya ke Mas Agus Pambagio. Mas Agus, sudah mendengar tadi pernyataan dari Bang Ali dan juga Pak Ganjar. Ini memang rencananya memang sudah akan diberlakukan untuk transportasi umum ini diberlakukan, tapi untuk kriteria tertentu. Tapi larangan mudik ini juga tetap digencarkan oleh pemerintah. Kalau tanggapan Anda, apakah ini kemudian efektif? Ya, ini mungkin tanggapan saya ke-10 atau ke-20 ya. Sudah saya katakan bahwa dari awal itu tidak ada pelonggaran itu. Tetapi itu terus hilang. Kemudian muncullah kemarin di rapat umum dengan Komisi 5 bahwa ada pelonggaran apalagi. Jadi betul itu kata Bang Haji bahwa itu memang bukan untuk umum. Juga Mas Ganjar, saya juga udah berkali-kali di TV One juga bersama-sama, itu tidak begitu. Tetapi memang ini ada persoalan di level kebijakannya. Saya sudah sampaikan juga supaya hati-hati, tapi kan keluar gitu sehingga harus diluruskan oleh sahabatnya Bang Haji menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Jadi memang tidak ada. Nah, kembali tadi pertanyaan Anda pada Pak Gubernur dan juga Bang Ali bahwa masyarakat memang susah, kan dari awal saya katakan. Peraturan PSBB ini kalau tidak pakai sanksi tidak akan pernah bisa berjalan. Apa bedanya physical distancing sama PSBB? Tidak ada, karena sama semua. Sementara pembuatan kebijakannya sudah berkali-kali dan memakan waktu, semua orang lelah, capek. Kemarin ketika ada pengumuman distinction siang hari atau pagi hari, itu yang jaga di jalan tol dan di jalan arteri kendor. Karena pikir, wah udahlah kita jaga, kan kasihan bapak-bapak itu yang menjaga di jalan-jalan itu, kepanasan, kehujanan, dimaki-maki orang, dan dimaki-maki suruh mindah istrinya ke belakang aja nggak mau gitu ya. Nah, jadi hal-hal semacam ini menjadi masalah sosial. Jadi tolong pengambil kebijakan itu tidak asal nyeplos saja. Tolong dipikir apa esensi dari sebuah kebijakan atau peraturan. Karena kalau tidak, publik di bawah yang ribet, lalu juga ditulis oleh teman-teman media yang juga tidak paham. Ah, itu seru banget itu jadinya. Jadi hampir setiap jam saya harus melayani teman-teman media. Saya bilang enggak, gimana itu? Jadi ini republik ini kita tidak sibuk tidak membereskan COVID-nya, sibuk bergunjing gitu. Yang menjadi lelah gitu. Berkali-kali saya harus duduk di meja ini hanya cuma untuk melayani teman-teman media yang tanyanya sama gitu. Nah, jadi sekali lagi mohon sekali lagi PSBB berjalan, dan hari ini tanggal 7 adalah tanggal ditetapkan sanksi hukumnya. Saya juga minta pada pemerintah, tolong pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 2018 itu dibuat PP-nya. Itulah PP sanksi administratif. Jangan hanya pada 92, 93 nanti ujungnya ke penjara, saya tidak setuju. Tapi sanksi administratif ada denda. Dendalah orang sehingga dia kapok gitu. Oke. Mas Agus, kalau tadi Anda sudah berkali-kali ya menjelaskan, kemudian sudah sepaham juga, ternyata tidak ada kelonggaran gitu. Memang tidak ada sama sekali. Oke, tapi kan gini, bayangannya adalah ketika semua transportasi umum dibuka dan khusus untuk beberapa kriteria yang tertentu, nanti tuh mekanismenya gimana sih, Mas Agus? Ya, kan sudah disebut di SE 4-nya itu kan sudah disebut cara-caranya, harus pakai surat ini dan segala macam. Kemarin monitor saya memang ada beberapa asisten rumah tangga yang pulang hanya berbekal surat dari puskesmas, dia bisa dapat tiket. Itu kira-kira 3-4 hari yang lalu teman saya bicara. Jadi alat macam itu pengawasannya harus menjadi sangat ketat. Siapa yang boleh ngambil? Apakah kan di SM4 itu ada slash atau itu kan rumah sakit rujukan, puskesmas dan sebagainya. Menurut saya harusnya hanya rumah sakit rujukan karena dia harus ngetes, ya kan, rapid test maupun swab gitu. Jadi kalau tidak, nah ini repot, apalagi sekarang katanya regennya habis. Nah itu juga harus penjelasan dari pemerintah, habis benar atau habis-habisan gitu. Oke. Nah saya satu lagi nih ke Mas Agus, ada di SE yang dikeluarkan oleh tim Satgas, itu kan ada beberapa lampiran, ada beberapa kriteria, kemudian salah satunya adalah harus menunjukkan hasil negatif COVID-19 ya? Iya. Oke. Nah, kalau saya punya bayangan begini, amit-amit nauzubillahimindzalik, ada kerabat saya di luar kota meninggal dunia begitu. Saya harus datang ke sana dalam tempo waktu yang secepatnya. Tapi saya belum tes. Apakah saya bisa lolos apa enggak kalau begitu? Nggak bisa. Kalau belum tes tidak bisa, harus tegas. Ya. Oke. Jadi di lapangan harus tegas, tidak bisa. Karena kemarin beberapa teman saya orang tuanya meninggal juga tidak bisa pergi. Saya bilang mohon jangan pergi, doakan saja meskipun itu ibu kita. Tidak bisa. Karena kalau tidak tegas, pakai kecuali, jangan, nggak usah diatur.
capek kita menjalankannya. Begitu. Oke, baik. Setuju. Nanti kita lanjut lagi ya, Mas Agus, Pak Ganjar, Bang Ali. Oke. Kita akan kembali sesaat lagi.